Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansurihi wa ali baitihi wa ali wa ashabi kulli wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Musannif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhammad An-Nawawi wa usuli furu'i wa asatidatihi Allah ta'awashahum bil maghfirah wa sakunumul jannah wa yu'idu min barakatihi wa karamatihi fid dunya akhirah wa fil wa man hadara hadzal majlis al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa rzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa. Bab salat istisqa ya. Ini halaman 25 di kitab ini. Babu sholatil istisqa utawi iki bab nerangaken salat istisqa. Salat istisqa tegese salat tujuannya nuprih siraman, meminta hujan, meminta turunnya hujan. Iya utawi sholatul istisqa iku sunnatun, hukume sunnah, ai muakkadatun, tegese sunnah muakkadah. Indal hajati dalam nalikane anduweni hajat, wa tu'adulan den bulan balani apa sholatul istisqa, den balani sanian ing dalam kaping pindho, wasalisan lan ing dalam kaping telu. Ilam yusqau lamun to durung den paringi siraman sapa wong akeh. Ilam yusqau lamun to durung den paringi siraman sapa wong akeh, tegese penduduk ahlul qaryah. Fa in ta'ahabu mongko lamun padha nyawisaken utawa cawes-cawes sapa ahlul qaryah, sapa nas li sholati kaduwe salat fasuku nuli den paringi siraman sapa nas. Fasuku nuli den paringi siraman tegese den turunaken udan saking Allah marang nas, qablaha ing dalam sadurunge sholatul istisqa. Ijtama'u mongko sunnah padha kumpul sapa nas lisyukri kanggo mensyukuri, kanggo ngungkapaken rasa syukur, wa du'ai lan donga, wa yusalluna lan sunnah salat sapa wong akeh sapa nas ala sahihi miturut qaul sahih, tegese salatul istisqa. Salat istisqa atau salat untuk meminta hujan ini merupakan syariat Islam yang memang pernah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi, dan ini hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana salat-salat sunnah yang lain. Satu-satunya salat sing minta hujan berarti salat proposal iki. Salat karena kebutuhane para penduduknya. Tapi jarang sekali dilakukan. Maksudnya salat istisqa itu ya gimana ya? Kalau dilakukan itu menjadi syiar,
Kalau tidak dilakukan itu justru baik karena apa? Tidak mengintervensi Tuhan maksudnya. Pokoknya sakarepe pangeran mau menurunkan hujan atau tidak itu sakarepe pangeran. Tapi karena memang manusia itu hanya bisa meminta, manusia hanya bisa memohon dan meminta, apalagi musimnya musim kemarau berkelanjutan, tidak ada hujan, itu mengakibatkan doror pada masyarakatnya. Maka ada kesunatan untuk sholatul istisqa. Sholatul istisqa. Kiai kalau menganjurkan untuk sholatul istisqa, kok ndak mandi, kok ndak mandi, ya itu dipertanyakan. Ya ini juga dipertanyakan. Tapi lek nih mari sholat istisqa itu kok turun hujan. Engko kiai ini dicap sebagai orang sing apa? Orang sing ngerti dukun lah, istilahnya kayak dukun. Mana beberapa kiai ku menyiasati yang delok-delok sik musime. Kayak lek rada mendung ya salat istisqa ae, rada mendung wae. Iki potensi hujannya itu mesti gede ngono. Musimnya kemarau terus kalau ndak ada mendung ngono, alah ndak usah salat istisqa ngono. Nanti bulan salat istisqa ndak turun hujan kok. Ya ini malah ndak payu ngono. wa ya'muruhum lan merintah ing nas. Kalau di sini dijelaskan apabila ada penduduk masyarakat yang menyiapkan diri untuk sholat istisqa, kemudian kersane pangeran itu turun hujan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat, mereka tetap disunahkan untuk mensyukuri nikmat dan juga berdoa serta sholat istisqa sekalipun sudah husulul maksud. Wa ya'muruhum lan merintah ing nas sapa al imamu imam. Wa ya'muruhum lan merintah ing nas sapa al imamu imam bisyami salasati ayamin kelawan poso 3 dina awalan ing dalam kawitane. Wa taubatilan merintah kelawan tobat. Wa taqarrubilan ngeparek ilallahi marang Allah taala halimahu luhur sapa Allah. Biwujuhil birri kelawan pira-pira bentuk kebaikan, wal khurujilan metu minal mazalimi saking pira-pira kazaliman. Imam dalam ini ya kepala daerah atau naibuhu mayakum maqamal imam, berarti yang biasanya kompeten di sini ya kiai, ulama, memerintahkan kepada penduduknya untuk berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari, kemudian menganjurkan taubat dan taqarrub ilallah taala. Wa yakhrujuna lan padha metu sapa nas padha metu ila sahrai marang tanah lapang firrabi ing dalem dina kang kaping 4 siyaman aiso imina hale pira-pira wong kang poso kabeh fi siyabi bidlatin ing dalem oleh nggunakaken pakaian pakaian mihnah apa? Pakaian kerja tegese pakaian biasane pakaian umum. Wa takhasyu'ilan pakaian sing bisa ngundang kekhusyuan. Ndak boleh macak, ndak boleh pakai pakaian-pakaian sing gamis atau pakaian-pakaian sing biasane lek salat Id
ada kesunatan untuk menggunakan baju baru. Kalau sholat istisqa tidak ada kesunatan pakai jas. Wa yukhrijuna ngetokaken tegese ngejak metu. Wa yukhrijuna lan padha ngejak metu sapa wong akeh sapa nas asyibyana ing pira-pira bocah. Wa syuyukha lan pira-pira wong tuwa. Wa kadzalan kaya mengkene-mengkene ikhraju sibyan wa syuyukh al bahaimu utawi pira-pira kewan fil asah dalam kol asah. Anak-anaknya orang tua yang sudah tua renta serta hewan-hewan itu dijai metu kabeh melu salat istisqa kabeh. Ya cuma hewannya dipinggirkan dicencang, ora melu salat. Iki ceritane lah. Sekarang itu kan ada maksudnya hewan-hewan sing nurut sama pemiliknya kayak kucing itu kan bahkan sampai dipacai you know. Kucing-kucing itu melu-melu sholat. Wala yumna'ulan ora kena den cegah, wala yumna'ulan ora kena den cegah sapa ahlu zimmati, ahlu zimmi, penduduk zimmi, penduduk kafir zimmi ora kena den cegah al hudura ing teka ing hadir, wala yakhtalituna tetapi ora kena cecampuran sapa ahlu zimmah bina nyertani kita, bina nyertani kita. Tidak ada larangan bagi ahlu zimmah untuk hadir pada rangkaian sholat istisqa, tetapi tidak boleh bercampur baur dalam arti tidak boleh ikut-ikut sholat bersama kita karena statusnya orang kafir. Orang kafir. Beda ideologi maksudnya. Wahia utawi disebutkan ahlu zimmah jadi penonton ya. Penonton setia. Wahia utawi sholatul istisqa iku rakaatani rong rakaat. Kana aidi kaya dene salat Aid. Lakin pila tetapi ini diucapaken apa yaqra'u fi saniyati lakhiri. Yaqra'u maca sapa imam fi saniyati ing dalem rakaat kang kaping pindho. Maca surah inna arsalna nuhan. Maca inna arsalna nuhan ing surah inna arsalna nuhan. Surah Nuh ya. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Karena di dalamnya ada itu. Ada ayat Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu setelahnya yursilis sama alaikum midrara itu. Kalau surah pertama di rakaat pertama kalau ikut pada kesunatan Aid itu baca surah Qaf. Nah, terus kemudian rakaat kedua iqtarabat. Kalau di sini ada kesunatan yang lain khusus untuk salat istisqa. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua inna arsalna nuhan. Wala takhtasulan ora dadi khusus. Wala takhtasulan ora dadi khusus, ora dadi tertentu apa salatul istisqa di waktu Aidi kelawan waktune riyaya. Padha kaya waktune riyaya. Fil asah dalam qaul asah. Maksudnya tidak ada keterikatan apapun, tidak ada pengkhususan dalam penentuan waktu surat istisqa. Menurut qaul asah bisa dikerjakan di kapan aja maksudnya. Wa yaktubulan khutbah sapa imam. Wa yaktubulan khutbah sapa imam kala Aidi kaya dene salat Aid.
Lakin yastaghfiru tetapi ne maca istighfar sapa khatib maca istighfar Allah lakin yastaghfiru tapi ne maca istighfar tegesin nuwun pangapura sapa khatib Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah badala takbiri kelawan dadi gantine takbir. Berarti khutbah pertama itu membaca istighfar 9 kali, khutbah kedua baca istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim ping 9. Wa yad'u lan donga sapa khatib fil khutbatil ula, fil khutbati yang dalam khutbah al ula kang pertama. Donga ing Allahumma skina ghaithan muhisan hani'an mari'an ghadaqan mujallalan sahhan tabqan daiman. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa 'alaina midrara. Ini doa proposal lagi. Proposal njaluk udan. Wa yastaqbilu lan nuprih madhep sapa khatib al kiblata ing kiblat, madhep kiblat. Ba'da sadril khutbati tsaniyati, ba'da sadril khutbati ing dalam sawuse oleh ujunge khutbah asaniyati kang kaping pindho. Ini kalau di syarah itu 1/3 khutbah yang khutbah kedua, sepertiga khutbah kedua. Berarti masuk ke 2/3-nya sebelum akhir itu disunahkan untuk berpaling ke menghadap kiblat karena kan khatib kan menghadap ke jamaah. Marang ngono paling wis masuk ke hampir doa itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Berarti membelakangi jamaah. Wa yubalihu lan banget akan sapa khatib fi du'a ing dalam oleh ndonga sirron kelawan lirih wajahran lan banter. Khusus untuk khatib itu kudu mempeng lek ndonga sing tenanan. Karena kesuksesan sholat istisqa ini ada pada khotibnya, ada pada imam atau khotibnya. Khotibnya tidak mandi ya, tidak jaduk ya, tidak diikuti makmum ya. Makanya jarang dilakukan sholat istisqa itu. Wa yuhawilu lan mindah sapa imam to khatib. Wa yuhawilu lan mindah sapa khatib ridaahu ing selendange khatib. Inda istiqbalihi ing dalam nalikane madhep kiblate khatib. Faya ja'alu mongkon dadi akan sapa khatib yaminahu ing sisih tengene rida yasarahu ing sisih kiwane. Faya ja'alu mongkon dadi akan sapa khatib yaminahu ing sisih tengene ridae khatib wa yasarahu ing sisih kiwane ridae khatib. Tegese wa aksahu lan suwalike ja'lul yamin yasaron. Ada kesunatan bagi khatib untuk memindah posisi rida, posisi selendang atau sorban tatkala menghadap kiblat. Kalau sorbannya ada di kanan dipindah ke kiri, kalau ada di kiri dipindah ke kanan. Ini menunjukkan simbol untuk meminta adanya pengubahan atau perubahan itu. Wa yunakisahu
Wa yunakisahulan nguwalik wa yunakisahulan nguwalik sapa khatib ing rida alal jadidi miturut kul jadid. Faya ja'alu mongkon dadi akan sapa khatib a'lahu ing dhuwure rida asfalahu ing ngisore rida wa aksahulan suwalike ja'lul a'la asfal. Kemudian ada kesunatan juga untuk membalik ridaknya bila mana ridak yang ada di depan itu atau yang ada di atas itu dipindah menjadi posisi bawah. Pokoknya diwolak-walik Pokoknya salat istisqa itu penuh dengan diwolak-walik Sorbane diwalik kanan ke kiwa, kiwa ke kanan. Wa yuhawilu wa yuhawilu lan melu ngubah sapa annasu menungso tegese jamaah mislahu ing sepadane khatib. Kemudian para makmum itu juga ikut merubah sebagaimana yang dirubah oleh khatib. Kultum ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, wa yutrakulan den tinggal apa rida wa yutrakulan den tinggal apa rida muhawalan hale rida kang den owahi hatta yanzi'a sehingga ngelepas to nyopot sapa wong asyaba ing pakaiane hatta yanzi'a sehingga nyopot sapa khatib asyaba ing pakaiane. Walau tarokan lamono ninggal sapa imam al istisqa ing istisqa fa'alahu mongko kena nglakoni ing istisqa sapa annasu menungso tegese penduduk. Walau khotobalan lamono khutbah sapa imam qabla sholati ing dalam sadurunge salat jaza mongko wenang apa khutbah. Menurut Imam Nawawi ridaknya itu tidak perlu dirubah. Ridaknya sebagai jarno ae. Nanti bisa dirubah ketika sudah ditanggalkan pakaiannya, sudah dicopot pakaiannya. Apabila imam atau kepala daerah itu tidak menganjurkan istisqa di suatu kondisi yang mendesak atau ada hajat untuk butuh terhadap mator, maka tanpa perlu instruksi dari imam, penduduk masyarakat itu boleh melakukan sholat istisqa. Apabila khutbah sholat istisqa itu lebih dulu dibanding sholatnya, ini diperbolehkan. Wa yusanulan den sunataken apa an yabruza yento nampak sapa wong li awali matori sanati kedue kawitane udane ing dalam tahun wa yakshifa lan yen to ngungkap wa yakshifa lan den sunataken apa ngebuka sapa man ghira auratihi ing sakliyane aurate man liusi bahu supaya mekenani apa mator ing man. Iki tafaulan iki. Biar nanti hujannya kena ke badan, mesti menanggalkan pakaian, sementing auratnya ndak ketok. Wa an yahtasilan yen to adu sapa man au yatawaddu'a utawa wudu sapa man fisaili ing dalam banyu kang mili utawa banjiri. Fisaili ing dalam banyu kang mili utawa kang banjiri udan iku mang. Ada kesunatan untuk mandi menggunakan air hujan yang baru saja turun atau berwudu dengan menggunakan air hujan yang baru saja turun. Wa yusabbiha ay wa yusabbiha lan sunnah maca tasbih sapa wong
inda ra'ti ing dalam nalikane gemuruh wal barqilan ana petir. Disunahkan membaca tasbih ketika gemuruh atau ana gluduk. Gluduk yo apa? Ana guntur. Dan juga ada petir. Tasbih ya Pak, tasbih. Lali aku. Subhanakallahumma. Ali. Walayut biulan ora ngetutaken sapa wong, walayut bialan ora kena ngetutaken sapa wong basarahu ing peningale wong albarqa ing petir. Makruh hukumnya mata itu diarahkan untuk melihat petir. Wayakula lan disunataken wayakula lan sunah donga sapa wong ing dalem matori ing dalem nalikane udan oleh donga Allahumma shayyiban nafi'a. Ini sing biasa dihafal iki. Waya walan donga sapa wong bima kelawan apa wae sakan kersa sapa man ing ma. Wa ba'dahu lan sunah donga ing dalem sakwise ana udan. Ing dalam sakwise udan oleh ndonga mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Wa yukrahu lan den makruhaken apa doa mutirna binau ikada. Maknane mutirna wis den paringi udan sapa kita binau ikada miturut bintang iki. Berarti bukan murni karena fadlnya Allah, tapi karena prediksi Mbak Rara ya. Prediksi ya. Wasaburrihi lan makruh hukume mencela nacati angin. Mencela angin atau nacati angin. Tegese lek angin arah ke selatan ndak hujan. Oh berarti angin ini angin tidak baik. Ora oleh. Walau tadharuru lan lamono padha napa piloro sapa nas bikasratil matori sebab akeh udan. Fasunnatu mongko utawi kesunatane iku an yasalu yen to nuwun sapa nas Allah ing Gusti Allah. Nuwun rafahu ing ngilangi udane. Rupane donga Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Memang jalan-jalan udan saiki digawe udan wakeh kongkon ngilangi. Allahumma hawalaina wala alaina. Wala yusolli lan ora kena salat sapa wong lidzalika krana mengkono raful mator. Ndak boleh salat, ada salat sendiri tujuannya adalah untuk menghilangi mator, itu ndak ada syariatnya itu. Adanya cuma salatul istisqa, ndak ono salat daful mator, enggak ono. Salat daful mator. Wallahu a'lam. Ini tasbihnya itu subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikah min khifati. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikah
min khifati. Nah iku wacanane tasbihnya. Terkadang ada orang yang ini ya, ada orang yang kagetan ono petir gebluduk ono kagetan, terus akhirnya nutup telinga. Itu banyak ya orang seperti itu. Itu beberapa ulama itu ada yang menyikapi. Kalau ada orang yang menutup telinga atau menutup telinga atas fenomena alam atau kejadian sesuatu, itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan makruh karena dia seakan-akan menghindar dari menghindar dari sunatullah, maksudnya. Ada petir, ada gebluduk, ada guntur, itu kan termasuk sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Tapi secara refleks manusia tidak bisa kagetan ya, kagetan. Nah, akhirnya nutup telinga. Kalau versi orang Jawa itu katanya kalau ada orang yang dia itu sering kagetan dan sering nutup telinga, itu pas cilik iku ndak digebrek. Gebrek maksudnya dulu itu kalau di rumah saya itu masih berlaku. Anak kecil ketika pitonan itu apa? 7 bulanan. Ketika usia 7 bulan itu kan ada tasyakuran. Nah, biasanya anak dukun bayi ngono kae. Di kamar itu digebrek di sebelahnya si anak. Ini bayi ini ikut gebrek. Itu bayi ini sing digebrek, maksudnya kasure. Iku cara Jawa iku benda kagetan. Jadi wis kaget dhisik cilik ono. Masalahnya sekarang kasur itu model spring bed agak digepreknya ya, tidak ada suaranya. Kalau dulu kan masih dipan. Cara digepreknya itu banter. Jadi tidak kagetan. Enak suara apa yang ngaget itu tidak kagetan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi hukmi tariki sholati. Babun utawi iki bab nerangake fi hukmi tariki sholati ing dalam nerangaken hukume wong kang ninggal salat. Bab tariku sholat itu beberapa kitab itu ada yang memasukkan di sebelum bab jenazah, ada yang setelah bab azan iqamah. Kalau di Fathul ini itu malah di awal. Bab tariku sholat itu ada di awal sendiri. Ini sedikit sekali. Intaroka lamun ninggal sapa wong as-sholata ing salat. Intaroka lamun ninggal sapa wong as-sholata ing salat jahidan hale wong kang angas. Angas iku apa? Wong kang menentang. Wong kang menentang wujubaha ing wajibe salat. Kafara mongko dadi kufur sapa man. Au kaslan utawa krana males. Ninggal salat krana males kutila mongko den pateni. Kutila mongko den pateni, den eksekusi mati. Dieksekusi mati sapa man. Krana had. Jadi ada dua konsekuensi apabila ada orang tidak sholat, dia mendeklarasikan diri, menyatakan secara di depan publik bahwa dia itu menentang akan kewajiban sholat, maka statusnya menjadi kufur. Karena itu sholat termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah. Kalau dia itu karena malas,
statusnya tidak sampai kufur, tetapi kalau dia menyatakan secara terang-terangan karena malas, berarti ini kan griseni kok apa? Ini apa griseni ku bahasa Indonesia apa? Ini menjadi virus untuk orang lain. Meresahkan. Kalau ada orang mendeklarasikan diri, saya malas sholat, tapi ngomong secara terus terang, ini kan meresahkan masyarakat. Jangan-jangan dengan adanya dia itu malah satu penduduk itu pada tidak sholat kabeh. Maka diperlakukan hukum had qatlu tariki sholat, dieksekusi mati bagi mereka yang meninggalkan sholat karena malas atau sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Wasohihu tawi kala sahihu qatluhu iku qatluhu hukuman matine dan hukum matine wong tarik bisolatin sebab sak solatan fakot mongko bloko bisyarti ikhrajiha kelawan syarati oleh ngetokaken salat an waktu darurati saking waktune darurat, waktu darurati saking waktu darurah, waktu sing mepet. Wa yustata bulan den suprih tobate sapa wong sumayudrobu nuli keri-keri den penggal apa unukuhu gulune wong. Wakilan nanti mencapakan apa yunukhosu apa den tusuk sapa wong bihadidatin kelawan besi, pokoknya udah sampai mati pokoknya. Ditusuk sapa wong bihadidatin kelawan besi hatta yusolliya sehingga gelem salat sapa man au yamuta utawa dadi mati sapa man. Wa yusalulan den dusi sapa man sing wis mati, wa yusalla lan den salati sapa alaihi man wa yudfanu lan den pendem sapa man fi maqabiril muslimina ing dalam pira-pira kuburane wong-wong muslim, wala yutmasulan ora kena den duhaken apa kubruhu kuburane tariki shalah min maqabiril muslimin, karena statusnya masih muslim, jadi tetap diperlakukan sebagaimana orang muslim pada umumnya. Ketika meninggal yaitu harus dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, tidak boleh dijauhkan dari pemakaman orang muslim. Lah zaman dulu ini berlaku hukuman had untuk tarikus sholat ini berlaku karena memang kebijakan imam yang diakomodir oleh syariat. Tetapi ini tidak berlaku untuk mereka orang yang meninggalkan sholat secara sirri, meneng-menengan terus tidak sholat, itu tidak kena hukuman. Itu berarti tanggungannya dia pribadi. Yang terkena hukuman yang disanksi oleh imam, oleh mahkamah itu adalah mereka orang-orang yang meresahkan itu loh. Koar-koar kalau dia itu sholat itu tidak wajib, sholat itu bukan ajaran Islam. Koar-koar berarti kafir. Koar-koar kalau malas melakukan sholat atau tidak sholat secara frontal maksudnya, maka dia akan dibawa oleh polisi pada zamannya untuk diadili. Nah, tetapi sebelum dieksekusi mati itu kalau di kitab I'anatul Thalibin, bila mana pada waktu vonis hakim itu masih waktu zuhur, yang itu memungkinkan waktu zuhur itu dijamak dengan asar, maka vonis hakim akan menetapkan
eksekusi matinya itu setelah habis waktu asar, karena memungkinkan waktu zuhur dan asar untuk dijamak. Itu juga waktu maghrib dan isya, kecuali subuh. Dan apabila vonis hakim itu diberlakukan pada akhir waktu sholat yang dijamak, berarti asar, maghrib, dan subuh, maka habisnya ya habis waktu itu. Apa bedanya hukuman had untuk tarikus sholat dengan had sebagaimana hadus zina, hadus sarikoh dan sebagainya? Khusus untuk had tarikus sholat itu bisa tasqutu bitaubah. Al-hududu tasqutu bitaubah itu hanya berlaku pada tarikus sholat, tetapi tidak berlaku pada hadus zina, hadus sarikoh dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena untuk zina, sarikoh dan lain sebagainya, syaribul khamr itu tetap dihad sekalipun dia bertobat, sebagai sanksi atas perlakuan atau tindakan yang pernah dia alami, yang pernah dia lakukan. Tetapi kalau untuk sholat itu tidak begitu, karena di sana ada kewajiban mustakbal yang bisa diharapkan orang itu melakukan sholat. Ketika orang melakukan sholat, maka nyatanya dia sholat berarti tidak kena had, berarti li husulil maksud. Pokoknya sekali saja dia sholat, maka dia tidak kena had, tidak bisa dihukum mati. Nah, sehingga kaidah al-hudud tasqutu bitaubah itu hanya berlaku pada tarikus sholat. Kemudian berimbas lagi pada al-guju, pada kotilnya. Karena hukum asal kotil, pembunuh itu adalah meniscayakan untuk dikisos bila mana ini bihuri hakin. Tetapi mengecualikan pada al-qatil bihakin, artinya pembunuh atau al-guju yang memang diperintah oleh hakim. Berarti ini sesuai dengan ada SK-nya, ono legalitasnya. Berarti dia tidak berhak untuk di had kisos, tidak berhak untuk dihukum kisos. Tetapi ada di bab tarikus sholat itu hakim al-guju atau qatil yang sembrono. Setelah dimintai taubat oleh hakim, kemudian biasanya itu menunggu sampai akhir waktu sholat, baru kemudian hakim memvonis untuk bisa dieksekusi mati. Sudah jelas bahwa orang itu memang berhak untuk dieksekusi mati, tetapi ada durasi pertimbangan atau ada potensi untuk dia bertobat. Hanya saja si al-guju itu udah sabaran, akhirnya dipateni dhisik ngono. Akhirnya dipateni dhisik. Tetap dia statusnya al-qatil bihakin, tetapi dia sembrono, karena kesembronan itu dia wajib doman. Dia wajib mengganti, wajib doman kepada ahli warisnya sebagaimana dijelaskan di bab diyat itu. Tetapi ada yang mengatakan, ada qaul lain kalau di Fathul Mu'in tidak wajib doman, tetapi dia hanya berdosa. Tidak wajib doman, tapi dia hanya berdosa saja. Nah itu. Lalu sekarang itu wong sing ndak sholat ya juarno. Ya ndak ada, maksudnya ndak ada tindakan, ndak bisa dieksekusi mati karena tidak ada undang-undang yang mengakomodir. Di penjara ya ndak bisa, karena ndak ada undang-undang yang akomodir juga. Ndak tahu kalau di Aceh ya, kalau di Aceh ndak tahu saya. Aceh pun sekalipun itu daerah yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan perda syariah, itu pun juga tidak 100% syariah, 100% murni syariah enggak. Kitabul Janaiz wallahu a'lam bishawab.